Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji khailaha yaumin nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Materi kita pada pagi ini berjudul tanda diterimanya amal baik. Kita sudah banyak melaksanakan amal-amal kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Apakah amal-amal kita itu diterima atau tidak? Itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Tetapi para ulama memberikan rambu-rambu ataupun isyarat-isyarat yang bisa kita jadikan sebagai parameter ataupun indikator apakah amal-amal kita itu diterima atau tidak, dan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya. Ada sebuah kisah pendek yang bisa kita jadikan sebagai muhasabah. Seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Atha As-Salami. Beliau ini di samping seorang alim, seorang yang berilmu, seorang faqih yang ahli dalam bidang fikih, seorang yang ahli dalam bidang ibadah, juga memiliki profesi menenun kain. Beliau membuat kain yang dirancang dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 6 bulan. Beliau berkeyakinan bahwa kain ini adalah kain yang terbagus, yang terbaik. Setelah selesai, beliau pintal kain itu dibawa ke pasar, akan dijual ke pedagang yang biasa membeli kain. Maka disodorkanlah kain hasil tenunan dari Atha As-Salami ini. Ketika diamati oleh pembeli, ternyata kain ini ada kekurangannya atau ada cacatnya, sehingga pedagang yang akan membeli kain ini tidak jadi membelinya. Akhirnya Atha As-Salami ini bersedih dan beliau menangis. Kemudian pembeli ini merasa iba. Kenapa Anda menangis? Kalau Anda mau, tidak apa-apa, saya beli, tapi harganya ya tidak ideal, ya tidak seperti pada umumnya karena ada cacatnya kain ini. Kata Atha As-Salami, saya menangis bukan karena kain saya tidak laku, tapi saya bermuhasabah, mengevaluasi dari kasus ini. Saya merasa bahwa produk kain ini betul-betul sempurna. Saya sudah merancang, sudah membuat dengan seteliti mungkin. Ternyata Anda melihat kekurangannya atau cacatnya. Nah, bagaimana dengan amal-amal ibadah yang saya lakukan selama ini? Saya merasa bahwa amal-amal ibadah itu sudah sempurna saya laksanakan, sudah maksimal. Tetapi kalau diteliti oleh Allah Zat yang maha teliti, yang maha mengetahui, maka bisa jadi amal-amal ibadah yang telah saya lakukan itu tertolak, sebagaimana Anda menolak kain ini. Itulah yang membuat saya menangis, saya bersedih. Nah, itulah sama sekalian pelajaran khauf, perasaan takut. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan selama ini sia-sia.
karena ada hal-hal yang merusaknya, mungkin terkotori oleh penyakit riya, ataukah sum'ah, ataukah ujub, ataukah bangga diri dan sebagainya. Maka mari kita evaluasi hati kita bersama di penghujung Ramadan ini. Mari kita beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala dari segala macam penyakit-penyakit hati, supaya hati kita ini betul-betul selamat dan bersih dari segala macam unsur-unsur yang menodainya. Kata Abdullah bin Umar bahwa takwa itu adalah parameternya an la tara nafsaka khairan min ghairika. Engkau tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Nah, kadang-kadang ini penyakit hati ya. Kita merasa sudah banyak beribadah, sudah banyak berkontribusi, berkiprah untuk dakwah Islam, untuk umat ini. Kadang-kadang ada bersitan-bersitan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Maka mari kita berusaha ya pada kesempatan ini untuk meluruskan itu semuanya. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang muttaqin, maka mari kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan ini belum maksimal, dan kita masih belum lebih baik daripada orang lain. Para ulama salaf dulu, mereka lebih mendahulukan kualitas amal, mendahulukan bagaimana supaya amal itu diterima oleh Allah Ta'ala daripada bersemangat untuk melaksanakan amal itu sendiri. Sebelum melakukan amalan, mereka memastikan dulu apakah yang dilakukan itu kalau dalam bab ibadah legal atau tidak secara syar'i. Kalau dalam bab muamalah, apakah ada larangan atau tidak, mereka memastikan dulu. Allah mengabadikan di surah Al-Mu'minun ayat ke-60, salah ketik ya, seharusnya ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Coba kita evaluasi di bulan Ramadan ini. Kira-kira amal unggulan yang sudah kita lakukan itu apa? Seandainya kita ditanya, apa amal unggulanmu yang kamu andalkan ketika di pengadilan Allah Ta'ala? Coba kita evaluasi. Apakah sholat qiyamul lail kita? Apakah sedekah kita berapa ribu, berapa juta yang sudah kita alokasikan? Apakah tilawah Quran, berapa kali khatam kita saat ini? Ini yang harus kita evaluasi ya. Ketika kita beramal, apakah betul amal itu diterima ataukah ditolak? Maka oleh karena itu Ali bin Abi Thalib memberikan pesan, kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minal amal. Jadikanlah diterimanya amal itu lebih diperhatikan daripada amal itu sendiri. Alam tasma'u qaulallahi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidakkah kalian membaca firman Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Yang tidak punya landasan takwa tidak diterima. Jadi kita diingatkan untuk lebih serius dalam memastikan apakah amal itu berkualitas ataukah tidak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan kematian untuk memberikan cobaan kepada kalian semua, siapa yang terbagus amalnya, bukan yang terbanyak. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amal adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang paling tepat sesuai dengan petunjuk sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian,
Kita diingatkan di surah An-Nahl ayat ke-92. Ayat ini dilatar belakangi oleh seorang wanita yang agak terganggu ya pikirannya, atau bahasa kasarnya gila ya, yang bernama Sa'diyah Al-Asadiyah. Dia ini berada di Mekah, yang suka mengacak-acak rambutnya, suka mengurai ya, suka melakukan hal-hal yang tidak jelas. Maka di sini kita diingatkan, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, sudah menjadi kain tapi dirusak kembali. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Di saat dulu kebiasaan orang jahiliyah itu suka ingkar janji ya. Kalau mereka sepakat dalam sebuah perjanjian, ketika melihat ada kaum lain yang lebih menguntungkan, maka mereka tidak segan untuk mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati pada awalnya. Apa kaitannya dengan masalah ibadah? Yang dimaksud dengan mengurai benang kembali menjadi acak-acakan itu adalah fenomena merusak perjanjian. Ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu dalam bentuk menyia-nyiakan sholat berjamaah. Pada bulan Ramadan kita sangat semangat untuk sholat berjamaah, tetapi sebagian saudara kita semangatnya di awal, saat itu saat tarawih misalnya penuh full, bahkan sebagian perumahan membuat tenda untuk luberan dari jamaah itu, nggak muat aula utama masjid ya, atau musola, sampai penuhnya ya, begitu luar biasa dalam hal semangat sholat jamaah. Tetapi pada pertengahan Ramadan, pada akhir Ramadan, akhirnya banyak yang sudah melupakan masjid dan lebih sibuk dengan yang di luar sana, sibuk dengan dunia yang tidak bermanfaat dan berlomba-lomba dalam hal yang sia-sia. Inilah tantangan yang perlu untuk kita waspadai bersama. Jangan sampai ada penyakit futur atau penyakit malas ya. Malas ataupun jenuh itu biasa, tapi kalau kejenuhan yang terus menerus, tidak selesai-selesai dan tidak kembali kepada semangat, ini yang parah. Kita diperintahkan untuk beribadah totalitas dan konstan, istiqomah sampai kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Jadi sampai akhir hayat tidak tahu kapan datangnya kematian itu. Maka mari bersama kita istiqomah di atas kebenaran, sebagaimana banyak perintah dalam Al-Quran, diantaranya surat Hud ayat 112, yang kata para ulama, ayat inilah yang menjadikan Rasulullah SAW rambutnya beruban, gara-gara turunnya ayat ini dan perintah istiqomah yang ada dalam ayat ini. Fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Di antara faktor yang bisa menjadikan orang itu futur atau malas setelah semangat karena berlebihan. Berlebihan dalam bab ibadah itu tidak bagus. Kalau maksimal sesuai kemampuan boleh, tapi kalau berlebihan melebihi batas yang itu tidak ada contohnya, nah itulah yang membahayakan ya. Akhirnya dia
futur dan tidak semangat lagi. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia yang Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, jemaah sekalian, marilah kita evaluasi bersama apa tanda diterimanya amal-amal kebaikan ibadah yang sudah kita laksanakan. Di antaranya para ulama memberikan rambu-rambu 7 poin ini, yang ini menjadi indikator atau parameter bisa kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Mulai dari al-hasanah ba'dal hasanah, kebaikan setelah kebaikan, kemudian syu'ur biladzatil ibadah, merasakan kenikmatan dalam ibadah, kemudian merasa amal soleh belum sempurna, takut tidak diterimanya amal, bersemangat dalam berdakwah, hatinya semakin lembut dan berorientasi kepada akhirat. Yang pertama adalah kebaikan setelah kebaikan, al-hasanah ba'dal hasanah. Dimudahkan melakukan amal soleh setelahnya. Ada sebuah pepatah Arab yang menarik, al-hasanatu taqulu ukhti ukhti. Amal-amal kebaikan itu menyeru, kemarilah saudariku, saudariku kemari. Wal maksiatu taqulu ukhti ukhti, dan amal dosa kemaksiatan juga sama, kemarilah wahai saudariku, kemarilah. Jadi kalau seorang melakukan kebaikan satu kali, maka kebaikan satu kali ini mengajak temannya, ngajak bolonya ya, ngajak para temannya atau pengikutnya, sehingga akan diikuti oleh kebaikan kedua, ketiga dan seterusnya. Dan begitu pula kemaksiatan ini mengajak teman-temannya. Nah, kemudian tanda amal diterima kita disyaratkan di surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Yang dari ayat ini para ulama membuat rumus atau teori, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis suatu amal. Kalau amal baik, dampak balasannya ya kebaikan. Dan begitu pula sebaliknya, amal yang buruk dampaknya adalah keburukan. Kemudian juga seperti yang diucapkan oleh para ulama salaf, min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Di antara pahala amal soleh, kebaikan adalah amal soleh yang setelahnya. Wa min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha, dan di antara balasan dosa adalah dosa yang setelahnya. Ketika seorang semakin giat melakukan ibadah, setelah melakukan suatu ibadah, itulah di antara tanda ibadah sebelumnya diterima. Jadi kalau kita yakin bahwa amal-amal ibadah kita di Ramadan ini diterima di sisi Allah Ta'ala, misalnya dalam hal tilawah Quran, maka pasca Ramadan itu parameternya tilawah itu tetap kita lakukan, maka itu adalah tanda ibadah tilawah kita diterima. Jika puasa kita ini diterima Allah Ta'ala di bulan Ramadan, maka saum Syawal itu akan mengikuti. Itu tandanya. Kalau lupa atau kalau mengabaikan, berarti hati-hati, jangan-jangan puasa Ramadan gak diterima. Nah, seperti itulah yang namanya kebaikan akan beranak pinak, kemaksiatan juga sama, beranak pinak. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin wa faqahu li'amalin sholihin ba'dahu. Sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah memberikan kemampuan kepada hamba tersebut untuk beramal soleh lagi setelahnya. Kita datang ke masjid satu kali, akan diikuti 2 kali dan seterusnya. Kita datang sholat jamaah, maka akan diikuti dengan amal yang lain, yaitu iktikaf menyertainya, tilawatul Quran menyertainya, zikir menyertainya, doa menyertainya, terus akan beranak pinak yang namanya kebaikan itu. Kemudian di antara tanda diterimanya amal soleh adalah saat kita mampu beramal soleh setelah beramal soleh. Sholat wajib setelahnya mampu sholat rawatib. Ini bisa kita evaluasi ya. Kalau kita sholat tepat waktu,
sholat wajib di masjid, maka sebelum sholat wajib ketika ada waktu ya masih nutut, kita akan melakukan sholat qobliyah. Coba kalau kita sholat di rumah sendirian, waktunya telat lagi, susah untuk melaksanakan sholat qobliyah. Puasa Ramadan setelahnya mampu puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Menunaikan zakat wajib, maka setelahnya mampu bersedekah. Berhaji dan umroh yang wajib, setelahnya mampu beristighfar dan memperbanyak haji dan umroh yang sunnah. Menikahi perempuan setelahnya mampu menafkahi dan menyayanginya, dan seterusnya ya. Ini kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang sesudahnya. Yang kedua, yaitu merasakan kenikmatan dalam beribadah. Disebutkan dalam hadis, ada 3 hal barang siapa yang berada di dalamnya, ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu an yakuna Allah wa rasulahu habba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang yaitu karena Allah. Maksudnya adalah kita cinta pada seseorang karena orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, karena ibadahnya, keikhlasannya, karena ilmunya, karena kesolihannya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr, benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke neraka. Maksudnya adalah benci kembali kepada masa jahiliyah ya. Karena pasti masing-masing orang ini punya masa lalu. Panjenengan semua, baik itu yang masih usia setengah baik atau sudah tua, pasti punya masa lalu yang tidak baik-baik saja. Dan insya Allah semua kita sudah bertaubat dari masa lalu yang tidak baik. Maka jangan sampai timbul terbersit niatan kembali pada masa jahiliyah dulu. Kalau timbul niatan ya jangan-jangan pada saat kembali nanti meninggal, su'ul khotimah akhirnya. Nah, jadi menikmati apa yang sudah kita dapatkan hidayah ini, hijrah menuju kepada kebaikan kita jaga. Nah, itulah yang membuat amal kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kita menikmatinya. Jadi merasakan manisnya iman ya, atau manisnya ibadah. Abu Turab rahimahullah mengatakan, apabila seorang hamba bersikap tulus atau jujur dalam amalnya, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu sebelum melakukannya. Dan apabila seorang hamba ikhlas dalam beramal, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu di saat sedang melakukannya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam, sungguh bila hati telah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah dan ikhlas padanya, maka tidak ada yang lebih manis dan lezat, nikmat dan nyaman baginya selain daripada beribadah. Itu adalah kenikmatan yang tinggi ya, tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada unsur paksaan di situ. Kalau selama ini kita masih seolah-olah terpaksa dan hanya sekedar gugur kewajiban, berarti kita belum sampai pada derajat kenikmatan. Jika kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, maka jangan-jangan yang perlu kita curigai, hukuman paling mengerikan adalah sifat tidak peka dari dosa dan tidak merasakan nikmatnya ibadah, yang disebut dengan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hukuman yang paling berat atau mengerikan bukan bencana seperti tsunami, gempa bumi dan lain-lain, tapi seseorang yang dihukum oleh Allah tapi tidak merasa sedang dihukum Allah, yang hatinya keras, tidak merasa bersalah dengan dosa-dosanya, susah menerima nasihat, susah menerima masukan, merasa paling benar, merasa paling solih, merasa paling baik dari yang lain. Itu hukuman yang berat ya, qaswatul qalbi, hati yang keras. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian keras,
Fayyakal hijarah, lebih keras daripada batu. Itulah sifat Bani Israel yang harus kita waspadai. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sesungguhnya tenggelam di dalam dunia, sibuk dengan berbagai fenomena dan sangat mementingkan kesenangannya, semua itu akan menghalangi hamba dari kenikmatan teragung dan kesuksesan terbesar yang bisa direalisasikan dalam kehidupan ini, yaitu kenikmatan melakukan ketaatan dan peribadatan kepada Allah. Kemudian juga pesan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, bahwa Yahya bin Mu'ad berkata, badan akan terasa menderita jika sedang sakit. Begitu pula dengan kalbu, hati seseorang akan menderita jika sedang melakukan dosa. Saat badan sakit, ia tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan. Begitu pula dengan kalbu ini, ia tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah saat sedang melakukan dosa. Jadi ada kemiripan antara sakitnya fisik dan sakitnya rohani. Maka kalau kita ingin mengobati rohani kita, mirip dengan pengobatan fisik. Harus kuat dulu fisiknya sehingga makannya menjadi enak. Pertama harus dipaksakan, minum vitamin, minum obat, makanan yang bergizi itu harus dipaksakan walaupun mungkin dia tidak merasa nyaman. Maka begitu pula orang yang susah merasakan lezatnya ibadah, harus ada pemaksaan. Ketika fisik ini sehat, maka makan menjadi enak. Ketika psikis ini sehat, ibadah menjadi nyaman. Nah, itulah ada kemiripan ya. Sehingga kalau selama ini kita masih kurang merasakan nikmatnya ibadah, karena bisa jadi hati ini masih belum sehat betul, maka harus diupayakan menjadi sehat dan akhirnya ibadah apapun itu nyaman untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, tanda amal kita diterima, merasa amal soleh kita belum sempurna, masih belum ada apa-apanya. Sebagaimana pesan dari Ibnu Qayyim yang cukup panjang di sini, yang kalau kita singkat ini di sini ya poinnya. Tanda diterimanya amal soleh Anda saat hati merasa bahwa amal soleh masih hina dan kecil, sampai orang-orang yang benar-benar mengenal Allah selalu beristighfar setiap usai melakukan ibadah. Kita diajarkan supaya kita tidak ujub, tidak memiliki bangga diri ya. Maka selesai ibadah kita beristighfar. Selesai salam ya, setiap sholat kita memohon ampun, beristighfar. Karena bisa jadi pada saat kita berdiri sholat tidak khusyuk, masih ngelamun dan sebagainya, kita memiliki perasaan khauf di sini. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Dalam doa-doa kita itu mengandung roja dan khauf. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu adalah roja atau harapan, sehingga kemudian wa tub alaina itu adalah perasaan khauf. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana cara mengetahui apakah sholat kita khusyuk atau tidak? Maka beliau menjawab, tanda sholat yang khusyuk adalah tercegahnya pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar hingga ke sholat berikutnya. Jika sholat subuh seseorang khusyuk, maka dia akan terjaga dari perbuatan nista dan jahat antara subuh dan zuhur, terus seperti itu sepanjang hari. Jadi sholat adalah semacam terminal benteng yang bisa memproteksi seseorang dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Nah, itulah tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu takut tidak diterimanya amal. Kalau yang ketiga adalah amal kita masih sedikit ya. Sekarang takut tidak diterimanya amal, yaitu antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Ibnu Hajar berkata, di antara tanda kebahagiaan yaitu engkau melakukan ketaatan dan engkau takut ketaatanmu itu tidak diterima, dan di antara tanda kesengsaraan yaitu engkau berbuat maksiat dan engkau mengharapkan keselamatan. Jadi yang namanya
Roja dan khauf ini juga harus ada pada tempatnya ya. Jangan sampai salah kaprah ya. Istri saya cerita katanya ada temannya yang buat status, temannya perempuan ya, buat status ada waktu siang hari laki-laki muslim yang rokokan, jebul rokokan, kemudian ditegur oleh temannya istri ini, loh panjenengan nggak puasa lah. Jawabannya iya, saya nggak kuat puasa ya. Nggak kuat menahan ya, mungkin nggak kuat nahan rokoknya. Jadi nggak kuat puasa. Tapi saya dapat kok sering Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Jadi rupanya dia sering ikut malam ya, tarawih atau Lailatul Qadar itu di masjid itu dia rutin. Itu merasa dia sudah mendapat Lailatul Qadar padahal dia tidak puasa. Nah, ini salah kaprah ya. Dia yang wajib dia abaikan, yang sunnah dia semangat. Nah, ini kan tidak urut atau tidak punya skala prioritas. Nah, inilah ya, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menempatkan antara harapan dan kecemasan ini. Hasan al-Basri berkata, sungguh sifat seorang mukmin adalah mengumpulkan antara amal baik yang soleh dan rasa takut kepada Allah seandainya amal tersebut tidak diterima. Sedangkan sifat orang munafik adalah mengumpulkan antara amal buruk kemaksiatan dan rasa aman dari siksa dan ancaman Allah. Ini harus kita waspadai ya. Sufyan Ats-Tsauri pada hari-hari terakhir bulan Ramadan itu memperbagus sholatnya dan beliau menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Imam, kenapa Anda menangis? Apakah Anda menangisi dosa-dosa Anda? Kata beliau sambil mengambil jerami yang kecil, diangkat dan dikatakan, insya Allah dosa saya tidak lebih berat dari jerami ini. Artinya sedikit dosanya. Yang saya khawatirkan, yang saya menangis adalah saya takut jangan-jangan sebelum meninggal Allah mencabut iman saya, sehingga saya su'ul khotimah. Dan amal-amal saya yang baik itu diterbangkan. Amal-amal selama 1 bulan ditiup seperti debu-debu yang berterbangan, tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Itulah ya kekhawatiran yang harus kita miliki, rasa khauf. Abu Hurairah kita semuanya kenal bagaimana kontribusinya di dunia Islam. Seorang sahabi yang mulia luar biasa. Pada saat menjelang ajalnya sakit dan beliau menangis luar biasa, terseduh-seduh. Ketika ditanya, kenapa Anda menangis? Dia katakan, as-safaru tawil, yaitu perjalanan panjang di akhirat itu jauh sekali. Wazadu qalil, sementara bekalku itu sedikit. Coba ya, beliau ini perawi hadis yang terbanyak, 5.374 hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nomor 1, ranking 1 di antara sahabat yang lain. Tapi merasa bekalnya masih sedikit. Beliau ini kalau wirid zikir sehari semalam 12.000 kali. Pakai tali di tali-tali kemudian dihitung ya. Ini juga bisa menjadi dalil boleh tasbih itu dipakai, nggak masalah sebagai sarana ibadah wiridannya. Kalau malam beliau sebelum tidur bersolawat pada Rasul sebanyak sekian kali, nggak terhitung ya. Itu masih merasa bekalnya sedikit. Dan kita seberapa bekal kita kok merasa percaya diri ya. Kemudian kata beliau, aral yang melintang itu banyak dan saya tidak yakin apakah surga atau neraka tempat kembali saya. Itulah sehingga membuat Abu Hurairah menangis pada saat menjelang ajalnya itu. Nah, itulah khauf, perasaan khauf dari para ulama pendahulu kita. Oleh karena itu waspadalah dari riya dan ujub yang bisa membinasakan. Riya dan ujub ini menimpa orang-orang yang beramal soleh, bukan orang-orang yang berbuat maksiat. Lebih berbahaya daripada maksiat, karena pelaku maksiat mereka mengetahui bahwa dirinya berdosa dan ia mudah bertaubat. Namun orang-orang yang riya dan ujub, mereka menyangka amalnya soleh itu diterima oleh Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Jadi ancaman
orang yang rajin ibadah itu ancaman riya dan ujubnya. Kalau orang yang pendosa dia merasa dirinya hina, maka dirinya ya bertaubat nantinya, ya ada keinginan untuk itu. Tapi kalau orang yang merasa sudah dalam zona nyaman kebaikan, maka setan akan membisikkan kepadanya untuk memiliki sifat riya dan ujub. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pada saat sakaratul maut ditunggui oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, dan ditalkinkan kepada beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi beliau menggelengkan kepala. Coba ya, beliau seorang imam besar, pendiri mazhab Hambali, ketika ditalkinkan kalimat tauhid tidak mau. Kemudian ada kesempatan beliau agak sadar gitu ya, ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, kenapa Anda menggelengkan kepala ketika kami talkinkan kalimat tauhid?" Beliau jawab, "Saya menggelengkan bukan karena tidak mau bersyahadat, tidak mau mengatakan kalimat tauhid, tapi ketahuilah bahwa di samping kanan kiri saya ada iblis. Ada iblis yang membisikkan ke telinga saya, 'Wahai Ahmad, tenang saja, aman. Nah, kamu ini aman, tidak perlu khawatir ya. Kamu ini orang yang aman, tidak perlu takut dan sebagainya." Jadi dia dibisikkan dengan kalimat-kalimat yang mengandung unsur ujub, yang kalau dia mengiyakan itu hati-hati bisa menghancurkan amal-amal kebaikannya. Dia menoleh atau menggelengkan kepala, itu menolak bisikan iblis ke telinganya, itu bukan karena menolak kalimat tauhid. Nah itulah pada saat kita sakaratul maut seperti itu ya. Ya mungkin kita belum pengalaman ya, karena kita belum mengalami ya. Tapi cerita-cerita dari para ulama pendahulu kita seperti itu. Iblis, setan ini, jin ini menjelma menjadi orang-orang terdekat kita pada saat sakaratul maut. Ada yang menjelma menjadi ayah atau ibu dan menyuruh pada, "Kamu ikut saya, kamu ikut dengan keyakinan saya." Jadi mengajak supaya murtad. Nah itu bahaya ya. Ada kesaksian ya dari kawan kami di Malang Selatan sana, ketika kondisi kritis, alhamdulillah tidak sampai meninggal, mengalami seperti itu. Pada saat kondisi yang sangat kritis, seolah-olah hampir meninggal, itu ada orang-orang yang merasa itu terdekat dengan dia, seperti keluarganya, itu ada di kanan kiri dan memberikan bisikan-bisikan kemurtatan. Yang kalau orang itu tidak punya keimanan yang kuat dan tidak ada rahmat dari Allah, bahaya. Maka kita selalu mohon supaya mendapatkan husnul khotimah seperti itu. Jangan ada yang merasa aman dari fitnah atau dari cobaan berat sebelum kematian itu. Kemudian yang kelima, yaitu bersemangat dalam berdakwah. Jadi inilah yang menunjukkan sebagai tanda orang itu mendapat atau pahalanya, amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, sungguh demi Allah, apabila Allah memberi hidayah petunjuk kepada seseorang melalui engkau, itu lebih baik bagimu dari mendapatkan unta merah. Ini pesan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib sebelum perang Khaybar, perang melawan orang Yahudi di benteng terakhir mereka. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Unta merah ini kendaraan yang paling bagus, paling bergengsi saat itu. Ya mungkin kalau sekarang seperti Lamborghini atau apa ya. Tapi ini fotonya bukan Lamborghini. Jadi ketemunya ini ya. Jadi nanti bisa diilustrasikan sendiri. Yang penting ini luar biasa. Kalau kita dikasih kendaraan yang luar biasa, kan semangat. Nah, ini masalahnya kendaraannya belum ada di dunia ya. Kendaraannya nanti di akhirat. Maka harus semangat dalam melakukan kebaikan. Nah, ini ada beberapa poin ya, menjadi motivasi supaya dalam hadis ini kita diperintahkan untuk menjadi mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada muslim yang lemah.
ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Semangat untuk kebaikan, semangat untuk murajaah, semangat ziyadah, semangat mempertahankan menjadi para hufad ya adik-adik ini. Kemudian dahulukan masalah agama, dahulukan yang memiliki manfaat lebih. Jangan lupa meminta pertolongan pada Allah. Teruslah melakukan suatu amal hingga usai usia nanti ya. Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, seandainya dikatakan kepada Anda bahwa umur Anda tinggal sehari saja, apa yang Anda lakukan? Kata beliau, saya akan mengajar manusia. Karena dengan mengajar itu akan menjadi ilmu yuntafa'u bihi. Beliau ini Masya Allah luar biasa, figur yang luar biasa, komplit menurut saya ya. Beliau seorang pedagang kaya raya, seorang alim yang luar biasa, ahli ibadah. Beliau juga seorang mujahid, seorang yang berjihad luar biasa. Beliau waktu itu dibagi ya, 1 tahun beliau berjihad, 1 tahun berhaji. Berjihad berhaji luar biasa, dan itu butuh biaya besar. Kalau beliau berhaji itu nggak sendirian, beliau kaya raya, mengajak mungkin 1 kampung ya, orang-orang fuqara, masakin, para ulama diajak, dan semua keluarganya diajak. Sebelum berangkat itu asistennya bertanya, panjenengan bawa bekal apa? Ini bekalnya, dititipkan kepada asistennya Abdullah bin Mubarak. Terus kemudian sampai ke Madinah, ditanya satu-satu jamaahnya, panjenengan mau beli apa? Oleh-olehnya dari tetangga yang dipesankan apa? Begini dibelikan semua sama asistennya ini. Di Mekah juga begitu. Apa yang dititip, mereka titip apa? Dikasih semua oleh-oleh. Ketika pulang, 3 hari sesudahnya, Abdullah bin Mubarak datang satu persatu kepada jamaah yang diajak, memberikan bekalnya yang sebelumnya dititipkan. Ini bekal panjenengan sebelum berangkat, masih utuh, semuanya dikasih itu. Jadi mereka nggak bondo sama sekali. Masya Allah ya, luar biasa beliau ini. Keikhlasannya dalam berjihad itu ditutup. Kalau berjihad 1 lawan 1 itu mukanya ditutup sehingga nggak tahu ini siapa, dan menang luar biasa. Ada musuh yang bisa mengalahkan 6 orang gulat, nggak ada yang berani, beliau maju, musuhnya langsung kalah. Maka mereka, para musuh ini ketakutan, nggak tahu kalau itu adalah Abdullah bin Mubarak. Luar biasa ya. Nah kemudian lanjut yang ke-6, yaitu hatinya semakin lembut. Orang yang ibadahnya diterima menjadi orang yang baik dan berhati lembut. Kata Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, barang siapa yang menjaga waktunya dengan zikrullah, mengingat Allah, membaca Al-Quran, berteman dengan orang-orang baik, dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang lalai lagi buruk, niscaya akan menjadi baik dan lembut hatinya. Jadi sensitif ya, mudah tersentuh hatinya. Jadi Ramadan ini menjadikan kita memiliki hati yang lembut, hati yang gampang menangis, gampang tersentuh dengan ayat Al-Quran ya, dengan nasihat. Nah itu. Nah di antara sebab kerasnya hati kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sebab kerasnya hati adalah berpaling dari Allah Ta'ala, jauh dari membaca Al-Quran, sibuknya manusia dengan dunia, dan dunia menjadi tujuan atau fokus utama, sehingga dia tidak mementingkan urusan agamanya. Karena ketaatan kepada Allah akan membuat hati menjadi lunak, lembut, dan mau kembali kepada Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang hatinya atau amalnya diterima itu berorientasi kepada akhirat. Jadi akhirat menjadi fokus ya dalam kehidupannya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Orientasi utama adalah untuk akhirat, dunia akan mengikuti ya. Barang siapa yang hidupnya itu berorientasi untuk akhirat, kata Syekh Zamin, dan orang yang menakjubkan bahwa orang yang beramal untuk akhirat, dia mendapatkan dunia sekaligus akhirat. Sedangkan orang yang beramal semata untuk dunia, ia malah bangkrut dunia dan akhirat. Maka adik-adik sekalian ya, masih kecil-kecil, masih muda ini, orientasi untuk akhirat. Karena penyakit Genji saat ini itu
serba bingung ya, mereka ini bagaimana masa depannya, nanti bagaimana bisa kuliah sementara ekonomi orang tua pas-pasan, nanti kalau lulus kuliah mau kerja apa, bagaimana cara menikah, kemudian bagaimana cara supaya dapat rumah, supaya dapat kendaraan, itu bingung pikirannya. Nah, inilah kita orang tua supaya mendampingi anak-anak kita atau cucu kita ya, supaya orientasinya itu akhirat dulu, akhirat dan akhirat, yaitu menjadi seorang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sekolah, rajin kuliah, rajin baca Quran, rajin menghafal Quran. Dunia itu akan mengikuti apabila orang-orang atau generasi muda ini kita arahkan untuk orientasi akhirat, akan berdampak, akan mengikuti ya. Insya Allah panjenengan sudah sama-sama tahu ya, di antara santriwati kami yang SDTQ Aisyah Ar-Rumi, alhamdulillah beliau kemarin di lomba di Dubai International Holy Quran itu mendapatkan juara 2. Juara 2 itu hadiahnya 100.000 US dollar. Ya kalau dikuruskan kan 1,6 miliar. Alhamdulillah. Harapan kita nomor 1. Kalau nomor 1 1 juta. Oh, selisih jauh banget ya antara 1 dan 2 ini ya. Kalau 1 juta kan 16 miliar. Nanti bisa sebagian untuk bangun gedung, gedung kelasnya ya. Tapi ala kulli hal ya, beliau ini masih kecil, masih 10 tahun, masa depannya masih panjang. Jadi kalau orientasinya adalah untuk akhirat, untuk ibadah, untuk agama, Allah yang akan memberikan rezeki dari berbagai macam pintu yang halal untuk orang tuanya, untuk semuanya. Nggak perlu khawatir. Allah lah yang memberikan rezeki, jaminan rezeki kepada siapapun, kepada yang dikehendakinya. Demikianlah ya nasihat untuk kita semuanya di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan dampak yang positif untuk kita semuanya, baik pada waktu yang dekat atau yang panjang, pada bulan Syawal dan seterusnya, sebagai bekal 11 bulan yang akan datang. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.